Semoga makin bermanfaat. Mari kita klik tombol subscribe. Ting! Nah, wuih. Nah, hari ini nih penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan kesenangan di dalam diri gitu. Karena kenapa? Aku baru banget dapat hadiah dari teman aku pun membuka dengan penuh semangat nih. Lalu, bagaimanakah perasaan kalian hari ini, teman-teman? Nah, aku juga mau tanya nih, saat kalian takut, marah, senang, sedih, biasanya bagaimana kalian menyalurkan perasaan tersebut? Nah, kalau aku nih, saat aku takut, biasanya aku lari gitu. Terus kalau aku marah, aku akan menyerang yang ada di dekatku. Jadi kayak aku memukul seseorang gitu. Tapi juga nggak keras-keras. Lalu, kalau aku senang, biasanya aku penuh dengan semangat gitu, kayak loncat-loncat, nari-nari gitu. Kalau aku sedih, biasanya aku cenderung diam atau pergi ke kamar gitu, menangis, pokoknya pengen sendiri gitu. Nah, dari hal tersebut merupakan bentuk emosi yang selalu dibarengi oleh sebuah tindakan untuk mengaplikasikan emosi yang kita rasakan. Di mana bentuk-bentuk emosi seperti saat kita ketakutan nih akan meliputi 3 aspek. Yang pertama, aspek koneksi, di mana kita akan merasakan ketakutan karena kita sedang berpikir bahwa hal tersebut merupakan situasi yang berbahaya. Kedua, adalah kesigapan untuk melakukan tindakan nih. Ketika kita sudah merasa takut nih, dengan cepat kita lari dari situasi yang menakutkan itu demi menghindari situasi yang lainnya. Lalu ketiga, kita baru akan merasakan ketakutan dalam diri. Terus nih, diingat-ingat oke. Dari 3 aspek di atas itu tuh selalu akan terjadi berurutan. Nah, aspek koneksi itu akan selalu muncul terlebih dahulu karena pasti kalian akan menyaring situasi di sekitar dan kemudian tindakan akan muncul sebagai pengarahan dari pikiran kalian yang kemudian akan turun ke hati, bukan perasaan tapi ya gitu. Kenapa gitu, coba deh diingat ya. Pertama kalian ketakutan, pasti kalian akan lari dahulu. Terus kalian akan kalau bertemu seseorang, kalian pasti ditanya, kamu lari kenapa gitu. Pasti mungkin akan kalian jawab, tuh di sana tuh ada sesuatu, sumpah takut banget gitu. Dari aspek tersebut nih, kesigapan untuk melakukan tindakan bergantung pada sistem autonomi yang memiliki 2 cabang, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, oke, aku akan menjelaskan satu persatu. Oke, yang pertama, saraf simpatik nih ya akan membantu kita dalam mempersiapkan tubuh kita untuk memberikan respon yang singkat dan intensif. Seperti saat kita ketakutan nih, secara langsung kita akan melarikan diri dan detak jantung kita akan menjadi lebih cepat, jadi kayak juduk sambil lari kan gitu. Terus sedangkan saraf parasimpatik nih, ia akan meningkatkan pencernaan dan mengkonservasikan energi untuk menyiapkan diri untuk satu situasi selanjutnya. Jadi kayak parasimpatik menyiapkan kita nih, emosi kita untuk siap menghadapi kalau tiba-tiba ada situasi lainnya. Nah, lalu menurut kalian gairah fisiologi dibutuhkan untuk emosi nggak sih gitu? Emosi itu sebenarnya tergantung pada umpan balik dari pergerakan otot nih. Contohnya ada individu yang mengalami kelumpuhan pada pergerakan lengan dan kakinya nih. Walaupun ia tak dapat mengaplikasikan emosi secara maksimal, tetapi ia masih merasakan emosi yang kurang lebih sama seperti dulu sebelum lumpuh. Jadi kalau hal tersebut tidak mempengaruhi sistem autonom, sehingga individu tersebut masih ada kemungkinan bahwa perasaan emosional bergantung pada respon autonom. Dalam arti lain, fisiologis ini hanya mempengaruhi pengaplikasian emosi dalam tindakan fisik, tapi tidak mempengaruhi perasaan emosional, oke? Tapi penderita kegagalan autonom murni atau pure autonomic failure yang merupakan kondisi langka di mana keluaran dari sistem autonomi yang menuju
ke otak gagal berfungsi secara total atau sebagian. Biasanya penderita tersebut tidak mengalami perubahan lanjut detak jantung, tekanan darah, atau proses berkeringat saat merasakan emosi, stres psikologis, apapun itu, lalu ataupun tantangan psikologis yang ada ya. Dengan kata lain, mereka tak memiliki perasaan, tapi mereka mengatakan bahwa tetap masih bisa merasakan emosi, akan tetapi mereka tidak tahu nih emosi apa yang sedang mereka rasakan saat ini. Jadi kayak mereka masih ambigu gitu, ini emosi kenapa ya gitu. Nah selanjutnya itu, menurut kalian gairah fisiologi cukup gak sih buat emosi gitu? Menurut aku nih cukup nih. Kenapa kok bisa cukup nih? Contoh nih ya, kalau kamu mendapatkan sebuah notif nih dari doi yang super dingin, super cuek dan kayak nggak peduli gitu ya, kamu pasti akan sadar tuh, kalian pasti akan senang, loncat-loncat, tindakan dengan penuh semangat, nari-nari. Nah, perasaan itu akan muncul nih, senang kan kalian? Jadi, persepsi kita mengenai tindakan tubuh berkontribusi terhadap perasaan emosional kita nih. Tetapi bukan berarti semua tindakan dapat memberikan umpan balik dari tubuh. Cukup untuk membedakan emosi. Maka itu pengidentifikasian tiap emosi itu membutuhkan aspek kognitif. Nah, lalu nih, apakah kalian pernah bertanya-tanya, emosi itu merupakan konsep yang berguna atau tidak sih? Nah, secara tradisional nih ya, sistem limbik yang ada pada daerah otak bagian depan yang melindungi thalamus itu telah dianggap sebagai penting dalam memberikan emosi. Lalu para peneliti itu juga telah mengidentifikasikan neuro amygdala yang tampaknya spesifik untuk mengalami suatu emosi yang khusus. Dan jika kurangnya hubungan yang konsisten nih antara perasaan emosional dan respon fisiologi kita nih, menunjukkan bahwa emosi adalah kategori yang nyata hanya dalam arti yang sama. Jadi ini maksudnya apa coba? Jadi emosi adalah kategori yang dikontribusikan secara rasional yang mengalami tujuan kita yang cukup merupakan konsep berguna dalam diri kita. Kalian tahu tidak kalau manusia itu memiliki beberapa emosi dasar? Ekspresi wajah untuk kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, kemarahan, rasa jijik, kejutan, dan berbagai emosi lainnya. Namun, menurut penelitian, hal tersebut tidak bisa dijadikan hal utama untuk mengetahui emosi dasar, karena manusia mengenali ekspresi dari budayanya sendiri, sehingga setiap orang memiliki ekspresi wajah yang berbeda ketika memberikan respon terhadap suatu hal yang sama. Nah, alternatif untuk gagasan emosi dasar yaitu perasaan emosional yang bervariasi sepanjang 2 atau lebih dimensi yang berkelanjutan. Kita ambil contoh, misalnya dimensi aktivitas versus penghambatan. Pada aktivitas ini, aktivitas otak belahan kiri, terutama lobus frontal dan temporal, berhubungan dengan apa yang disebut dengan sistem aktivitas dasar yang ditandai dengan rangsangan otonom rendah hingga sedang. Dan hal ini bisa menjadi ciri kebahagiaan atau kemarahan. Sedangkan peningkatan aktivitas otak belahan kanan berhubungan dengan sistem penghambatan perilaku yang ditandai dengan meningkatnya perhatian dan gairah, menghambat aksi, dan merangsang emosi, seperti ketakutan dan rasa jijik. Perbedaan tersebut juga berhubungan dengan kepribadian manusia loh. Rata-rata, orang dengan aktivitas yang lebih besar di otak belahan kiri cenderung lebih bahagia, lebih terbuka, dan lebih menyenangkan. Sedangkan orang dengan aktivitas yang lebih besar di otak belahan kanan cenderung lebih menarik diri secara sosial, kurang puas dengan kehidupan, dan rentan terhadap emosi yang tidak menyenangkan. Teman-teman tahu tidak fungsi emosi? Tentu saja pasti teman-teman tahu, bukan? Ekspresi emosional membantu kita mengkomunikasikan kebutuhan kita kepada orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Fungsi lainnya yaitu memberi panduan yang bermanfaat ketika kita perlu membuat keputusan cepat dan juga memulai suatu tindakan.
Ketika membuat keputusan inilah terjadi yang namanya dilema moral. Dilema moral ini terjadi ketika kita membuat keputusan moral dengan membandingkan aspek utilitarian dengan aspek emosional. Menurut penelitian fMRI, area otak tertentu menjadi aktif ketika orang hanya merenungkan aspek utilitarian, dan area lain menjadi aktif ketika orang hanya merenungkan aspek emosional. Dan bagian sentral media dari korteks prefrontal menjadi aktif ketika mereka membandingkan aspek utilitarian dengan aspek emosional untuk membuat suatu keputusan. Lalu, apa yang terjadi apabila seseorang mengalami kerusakan pada korteks prefrontal ventromedial? Ketika orang yang mengalami kerusakan ini, mereka hanya sedikit memperhatikan peristiwa yang menimbulkan emosi kuat dibandingkan orang lain pada umumnya. Sehingga ketika mereka dihadapkan dengan dilema moral tersebut, mereka cenderung memilih opsi utilitarian untuk merugikan satu pihak demi menyelamatkan banyak pihak. Salah satu kasus yang terkenal yaitu kasus Phineas Gage pada tahun 1848. Kala itu, sebuah ledakan menyebabkan sebatang besi mengenai hingga menembus korteks prefrontalnya. Setelah beberapa bulan kemudian, ia menunjukkan perilaku impulsif dan pengambilan keputusan yang buruk. Dua hal tersebut merupakan gejala umum akibat kerusakan prefrontal. Oke, lanjut. Jika ada emosi, tentu saja ada respon yang timbul dari diri kita. Salah satunya, salah duanya yakni perilaku menyerang dan melarikan diri. Ya, sebelum kita lanjut ke perilaku menyerang, yuk kita lihat dulu gambar yang telah tersedia. Ini adalah lokasi amigdala di dalam otak manusia. Amigdala yang terletak di dalam lobus temporal sebagai penerima masukan dari banyaknya area kortikal dan subkortikal. Terdapat bagian yang menunjukkan beberapa inti amigdala. Pernah nggak sih teman-teman memegang lengan adik kalian untuk mencegahnya bermain? Dan hasilnya, kadang-kadang mereka akan memberikan reaksi menjerit dan atau ingin seperti memukul, dan bisa jadi muncul tanda-tanda kemarahan lainnya. Jika iya dan Anda melakukannya lagi 30 menit kemudian, kemarahan akan lebih cepat terjadi dan juga lebih intens. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena meningkatnya aktivitas di daerah kortikomedial amigdala. Dan ketika hal itu terjadi, akan meningkatkan kemungkinan serangan dari mereka. Ya, seperti hampir semua hal lain dalam psikologi, perbedaan individu dalam perilaku agresif, kekerasan, atau antisosial bergantung pada hereditas atau keturunan dan lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang dapat diidentifikasi. Salah satunya yakni pelecehan di masa kanak-kanak dan orang-orang yang menyaksikan kekerasan orang tua mereka. Orang-orang ini tinggal di lingkungan yang lebih cenderung mengekspresikan perilaku kekerasan di atas rata-rata mereka. Faktor lain adalah paparan timbal, yang berbahaya bagi perkembangan otak. Sejak pelarangan penggunaan timbal, prevalensi kejahatan kekerasan telah menurun. Lalu bagaimana dengan faktor keturunan? Dari banyak penelitian tentang agresif, para peneliti gagal membedakan antara kekerasan ofensif dan defensif. Namun terdapat satu fakta yang dapat dilihat yakni heritabilitas untuk perilaku antisosial cukup tinggi di lingkungan kelas menengah, tetapi jauh lebih rendah di lingkungan yang miskin. Interpretasinya adalah bahwa lingkungan yang sangat buruk dapat menimbulkan perilaku antisosial pada hampir semua orang. Perilaku yang sama tidak umum terjadi di lingkungan yang lebih sejahtera dan lebih cenderung memiliki kecenderungan genetik. Para peneliti telah berulang kali berupaya mengidentifikasi gen individu yang terkait dengan perilaku agresif, namun tanpa keberhasilan yang nyata. Kemudian mereka mengeksplorasi kemungkinan interaksi antara faktor keturunan dan lingkungan. Hal yang sangat menarik adalah gen yang mengendalikan enzim monoamin oksidase A, MAOA. Setelah neuron melepaskan serotonin, dopamin, atau norepinefrin, sebagian besar kembali ke neuron melalui reuptake. Pada saat itu, enzim MAOA memecah sebagiannya, mencegah kemungkinan akumulasi dalam jumlah yang berlebihan. Setiap orang memiliki gen MAOA yang berbeda.
Namun, efek gen bergantung pada pengalaman sebelumnya. Terdapat studi yang masih dirintis melaporkan seperti yang kita lihat di grafik satu ini. Rendahnya aktivitas gen meningkatkan perilaku kekerasan hanya pada orang-orang yang memiliki lingkungan buruk ketika masa kanak-kanak. Walaupun tidak semua, namun sebagian besar penelitian telah mereplikasi temuan ini. Selain dari faktor hereditas dan lingkungan, perilaku menyerang juga memiliki faktor lain, yaitu efek hormonal. Sebagian besar, pria lebih memiliki perilaku agresif dibanding wanita. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh hormon testosteron yang dimiliki oleh pria. Dapat dilihat bahwa pria lebih sering bertarung daripada wanita dan melakukan lebih banyak kekerasan, saling meneriaki, dan sebagainya. Berikut diagram perilaku agresif yang dilakukan oleh para pria. Perilaku agresif ini tergantung pada lonjakan testosteron dalam menanggapi beberapa kejadian. Terdapat studi dengan pria dan wanita, testosteron meningkatkan perilaku yang cenderung meningkatkan status atau prestis seseorang. Misalnya saja, berjuang demi status umum di kalangan pria. Beberapa studi menggunakan gagasan meningkatkan kadar testosteron pada wanita untuk sementara, karena kebanyakan wanita mulai dengan kadar testosteron yang rendah, dan hasilnya tidak mengubah keakuratan penelitian individu, tetapi mengurangi keakuratan keputusan pasangan. Para wanita-wanita ini menjadi lebih cenderung berdebat daripada berkolaborasi, dan tentunya belum tentu mereka memiliki keputusan yang benar. Hasil ini sesuai dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa sebuah komite bekerja lebih harmonis jika mereka memasukkan presentase wanita yang tinggi, di mana mungkin wanita yang tidak baru saja diberikan testosteron. Mari kita lihat efek hormon serotonin sinapsis dan perilaku agresif pada manusia. Penelitian terdahulu melaporkan pergantian serotonin yang rendah terdapat pada orang dengan riwayat perilaku kekerasan. Lalu studi lanjutan mengemukakan bahwa pergantian serotonin yang rendah dimiliki oleh orang-orang yang dibebaskan dari penjara. Dan studi yang lebih baru menemukan bahwa efek yang kurang konsisten. Sebagian alasannya adalah studi terdahulu mengukur perilaku aktual, sedangkan banyak dari penelitian terbaru mengukur agresi atau permusuhan dengan jawaban kuesioner. Secara keseluruhan, pergantian serotonin rendah tampaknya berkorelasi dengan perilaku agresif manusia, tetapi korelasinya lemah. Tentu saja tidak cukup tinggi untuk menggunakannya dalam membuat prediksi tentang perilaku suatu individu. Kalian tahu gak sih, ternyata perilaku agresif itu tidak berhubungan dengan bahan kimia, melainkan berhubungan kuat dengan kombinasi hormon loh teman-teman. Ya, betul sekali. Jadi, ketiga hormon ini, yaitu hormon testosteron, hormon serotonin, dan hormon kortisol, berdampak besar pada perilaku agresif manusia. Hormon testosteron bertugas untuk memicu perilaku yang tegas dan agresif. Hormon serotonin bertugas untuk menghambat perilaku impulsif nih teman-teman. Dan hormon kortisol bertugas untuk menghambat agresi. Ternyata kadar kortisol itu meningkat ketika kita merasa cemas dan menurun saat kita merasa marah loh teman-teman. Ada sebuah studi dengan partisipan pria dan wanita dari berbagai usia menyatakan bahwa kombinasi hormon testosteron tinggi dan hormon kortisol rendah bisa meningkatkan perilaku agresif. Pasti kita bertanya-tanya, kok bisa sih? Jadi, karena hormon kortisol menurun, maka rasa takut kita terhadap konsekuensi perbuatan yang kita lakukan juga ikut menurun. Lalu, hormon testosteron yang meningkat membuat kita semakin merasa senang atau meningkatkan ekspektasi keuntungan yang kita harapkan, sehingga peluang untuk berperilaku agresif semakin tinggi. Kalian pernah dengar tentang refleks Moro nggak teman-teman? Mungkin kita pernah mengamati bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir seringkali melengkungkan punggung, atau mungkin mereka merentangkan lengan dan kakinya,
kemudian menangis. Itulah yang disebut dengan refleks Moro. Bagi kebanyakan orang, refleks Moro tadi menunjukkan rasa takut. Sedangkan setelah kita menginjak masa kanak-kanak, akan ada yang namanya refleks kejut. Ini tuh biasanya terjadi saat kita mendengar suara yang keras. Seperti pada contoh video yang ditampilkan saat ini. Anak tadi kaget karena mendengar suara petir yang sangat keras. Nah, refleks kejut ini berkaitan banget sama bagian dari otak yaitu pons. Suatu daerah di pons nanti akan memerintahkan otot-otot untuk menegang, terutama otot leher nih. Otot leher kita rentan banget untuk cedera. Maka dari itu jangan sampai lupa untuk meregangkan otot leher ya teman-teman. Karena refleks kejut akan lebih kuat ketika kita merasa tegang. Dan ternyata juga refleks kejut ini berteman sama kecemasan, sehingga kita dapat mengukur kecemasan menggunakan parameter refleks kejut. Satu lagi nih, ternyata emang bener loh kalau senyum adalah indikator kebahagiaan yang kurang valid. Karena ada orang yang senyum tapi aslinya tidak merasa bahagia. Sehingga teman-teman, ekspresi wajah hanyalah ukuran kebahagiaan yang cukup valid, tapi tidak akurat. Perbedaan individual dalam respon amigdala dan kecemasan. Wah, ternyata sebagian besar bayi dengan temperamen terhambat itu bakal berkembang menjadi anak-anak yang pemalu dan takut loh. Dan kemudian menjadi orang dewasa yang pemalu yang menunjukkan respon amigdala yang lebih baik terhadap penglihatan setiap wajah yang tidak dikenal. Dan ternyata ini berkaitan dengan epigenetik perubahan yang disebabkan oleh pengalaman terutama di awal kehidupan, serta perbedaan individu dalam kecemasan berkolerasi kuat dengan aktivitas amigdala. Dan kecemasan itu tergantung pada area kortikal yang membantu orang mengatasi informasi yang mengancam. Nah, ada cara yang efektif nih untuk mengatasinya, yaitu penilaian ulang, seperti menafsirkan kembali situasi sebagai kurang mengancam. Misal, jika kita kehilangan pekerjaan, kita bisa suges atau mengatakan pada diri sendiri, oh ini akan mendorong saya untuk mencari pekerjaan baru dan menjadi lebih baik. Dengan begitu, kita tidak terlalu cemas. Yang kedua yaitu ada kerusakan pada amigdala manusia. Dengan hewan lab, para peneliti dapat dengan sengaja merusak amigdala untuk melihat efeknya. Dengan manusia, mereka harus bergantung pada kerusakan yang terjadi secara spontan. Seperti ketika orang yang menderita stroke yang merusak amigdala dan sekitarnya. Ada orang dengan kelainan genetik langka yaitu penyakit Urbach-Wietz seperti monyet dengan sindrom Kluver-Bucy, di mana monyet ini terganggu dalam memproses informasi emosional dan belajar apa yang harus ditakuti. Seperti jika pada manusia yaitu pada seorang wanita yang dikenal dengan inisial SM. Wanita ini mengaku bahwa ia tidak memiliki rasa takut loh, dan benar saja ia bertindak sangat berani seperti saat melihat 10 klip film. Ia malah tertawa dan selain itu ia juga masuk rumah hantu dengan rasa senang, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Tetapi, SM dan orang lain dengan penyakit ini sering gagal mengenali ekspresi emosional di wajah, terutama saat ia ketakutan atau jijik, dan ini disebabkan karena pada awalnya ia beranggapan bahwa mereka tidak merasa takut. Selanjutnya yaitu ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kondisi saat kecemasan seseorang tampaknya berlebihan untuk keadaan tersebut. Gangguan panik ditandai dengan periode kecemasan yang sering dan serangan pernafasan cepat yang sesekali, peningkatan denyut jantung, berkeringat, dan gemetar. Gangguan panik lebih sering terjadi pada wanita daripada pria dan lebih umum pada remaja dan dewasa dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih tua. Apa sih yang menyebabkan beberapa orang rentan terhadap kecemasan? Studi pada orang kembar menunjukkan kecenderungan genetik. Meskipun tidak ada gen tunggal yang teridentifikasi, pengalaman awal kehidupan juga menyebabkan kerentanan. Gangguan panik terjadi sekitar
orang dengan joint laxity atau bersendi ganda. Penelitian sejauh ini menggabungkan gangguan panik dengan kelainan di hipotalamus dan tidak selalu terkait amigdala. Gangguan panik dikaitkan dengan penurunan aktivitas neurotransmitter GABA dan peningkatan kadar orexin. Dan ada satu cara yang dipilih sebagai opsi untuk bebas dari kecemasan, yaitu intervensi biologis. Bantuan farmakologis. Biasanya orang-orang yang memiliki kecemasan berlebih, mereka mencari bantuan melalui obat-obatan. Yang paling umum adalah benzodiazepin yang berkaitan dengan reseptor GABA. Nah, teman-teman, kali ini aku mau membahas sedikit tentang alkohol dan kecemasan. Kita pasti sudah sering dengar kan kalau beberapa orang bakal lari ke minuman beralkohol saat mereka sedang cemas karena banyak masalah. Nah, kira-kira kenapa ya alkohol itu masih jadi alternatif beberapa orang dalam mengatasi kecemasan mereka? Ternyata alkohol ini bisa meningkatkan kinerja dari GABA. Nah, GABA itu sendiri apa sih sebenarnya? GABA atau gamma aminobutyric acid adalah asam amino yang bertindak sebagai neurotransmitter inhibisi atau penghambat yang perannya ini menghambat sinyal otak tertentu dan mengurangi aktivitas di sistem saraf. Neurotransmitter ini menempel pada protein yang disebut reseptor GABA. Nah, aktivitas nempelnya GABA ini akan memberikan efek menenangkan sehingga membantu seseorang untuk meredakan kondisi seperti cemas, stres, takut, dan juga mencegah kejang. Nah, balik lagi nih ke alkohol. Alkohol itu sendiri ternyata mengurangi kecemasan melalui efek pada reseptor GABA. Jadi, alkohol meningkatkan inhibisi pada sinaps GABA yang efek pereda kecemasan ini nanti akan bekerja lebih cepat. Tapi ternyata di samping itu, alkohol juga akan menekan eksitasi pada sinaps glutamat yang akan membuat tubuh memproduksi lebih banyak glutamat yang akan membuat kecemasan seseorang kian memburuk setelah efek GABA nanti sudah menuju normal. Jadi intinya memang benar, alkohol itu memang bisa membantu seseorang untuk meredakan kecemasannya. Namun hal itu bersifat sangat sementara dan justru kecemasan bisa bertambah semakin parah beberapa jam setelah efek pada reseptor GABA tadi sudah hilang. Nah, jadi teman-teman, jangan sampai ya kita nih punya pikiran untuk menjadikan alkohol sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan masalah atau kecemasan yang kita punya.